Seorang pria memiliki tangan seperti gunting. Untuk makan saja dia kesulitan. Sebelumnya seorang wanita tidak sengaja masuk ke dalam rumah besar yang sangat angker di sekitar perumahannya. Dengan nekat, wanita itu masuk lebih jauh ke dalam rumah itu, berniat ingin menjual kosmetik yang dibawanya. Isi di dalam rumah seram ini seperti sebuah laboratorium yang sudah sangat kusam. Ia pun terus masuk ke lantai atas rumah yang sangat besar ini. Tapi tampaknya tidak ada siapa-siapa di sini. Namun saat wanita ini melihat ke sudut lain, tampak ada seorang sedang duduk di sudut ruangan. Ia perlahan mendekat, namun ternyata orang itu sangat aneh. Tubuhnya tidak seperti manusia biasa, tangannya terbuat dari gunting. Namun mukanya takut, Nyonya Ana malah mendekat dan mencoba mengobati luka di wajah pria tangan gunting ini. Bahkan Ana membawa pria misterius ini ke mobilnya. Ana ternyata juga membawa pria ini ke rumahnya. Tampak pria dengan tangan gunting ini sangat aneh sekali melihat dunia luar. Para warga pun tampak mulai bergosip sebab ada di antara mereka yang melihat Ana membawa pria asing ke dalam rumahnya. Ternyata Ana ingin merawat dan membiarkan pria dengan tangan gunting ini tinggal di rumahnya saja. Saat diberikan pakaian, tampak Eddie sangat sulit memakainya sebab ia tidak bisa menggunakan tangannya seperti manusia biasa. Ana pun akhirnya membantu memakaikan pakaian kepada Eddie. Hingga matahari mulai tenggelam, para warga baru bubar dari kegiatan gibah mereka. Tampak juga keluarga Ana yang lain sangat kaget dan kebingungan melihat keberadaan Eddie di rumah mereka. Seorang pria dengan tangan gunting sangat mahir sekali membuat tanaman menjadi bentuk yang sangat unik. Orang tua angkat Eddie pun sangat senang dengan karya Eddie. Para warga pun mulai penasaran dengan keberadaan Eddie sehingga mereka memutuskan untuk mengadakan pesta menyambut Eddie sore ini. Eddie adalah manusia buatan yang diciptakan oleh seorang profesor yang sudah lama meninggal dunia. Sehingga Eddie sudah sangat jarang sekali melihat dunia luar. Tampak para warga sangat tertarik dengan kehadiran Eddie yang memiliki tubuh unik. Semua ibu-ibu berlomba-lomba untuk menyuapi Eddie makan. Saat putri yang tinggal di rumah ini baru saja pulang dari kemahnya, ia tak menyadari kalau Eddie tidur di kamarnya. Eddie panik dan hanya bisa terdiam. Barulah saat Eva melihat ke arah cermin, ia terkaget dengan kehadiran Eddie. Ia berteriak ketakutan sebab orang tuanya tidak pernah menceritakan keberadaan Eddie di rumah ini. Kini Eddie pun harus tidur di dapur. Tampak Eddie sangat ketakutan sekali mendengar teriakan Eva. Sang ayah angkat pun berusaha menenangkannya. Karena keunikannya, Eddie pun sampai dibawa ke sekolah adik angkatnya untuk mempertunjukkan atraksi menggunakan tangan guntingnya itu. Bahkan Eddie juga mempercantik semua kebun di komplek tempat tinggal barunya. Walaupun Eddie memiliki tangan yang sangat unik, para warga sama sekali tidak takut pada dirinya. Selesai memotong pohon, Eddie malah iseng merapikan bulu hewan peliharaan para warga. Dan ternyata walaupun potongannya sangat aneh, pemiliknya malah suka. Kini keahlian Eddie pun menjadi sangat viral dan para warga mengantri untuk memotong bulu hewan peliharaan mereka dengan Eddie. Tak hanya itu, bahkan para ibu-ibu juga ingin mencoba memotong rambut mereka dengan Eddie. Walaupun hasilnya sangat aneh, ternyata para warga malah suka dengan keanehan itu. Eddie baru saja dijebak oleh temannya sendiri yang ingin mencuri di sebuah rumah. Eddie hanya dimanfaatkan karena tangannya bisa membuka kunci pintu. Namun ternyata rumah itu punya sistem keamanan yang sangat canggih, sehingga Eddie harus terkurung di dalam rumah itu. Sementara itu teman-temannya yang lain malah kabur meninggalkannya. Eddie berusaha keluar, namun semua hanya sia-sia sampai polisi sudah tiba di depan rumah tersebut. Mau tak mau, Eddie harus keluar dengan baik-baik dan menyerahkan dirinya. Para warga berusaha melindungi Eddie sebab mereka tahu kalau sebenarnya Eddie orang baik. Namun tetap saja Eddie harus diamankan terlebih dahulu. Orang tua angkatnya pun segera menemuinya dan berusaha membebaskannya. Eddie pun akhirnya dibebaskan karena ia dianggap memiliki kelainan mental oleh seorang psikolog. Di depan rumah Eddie tampak sudah banyak sekali wartawan yang ingin mewawancarainya. Namun orang tua angkatnya berusaha melindungi Eddie. Semua berjalan dengan baik sampai saat sedang persiapan pesta Natal, Eddie melihat adik angkatnya hampir saja tertabrak mobil dan Eddie berusaha menyelamatkannya. Namun Eddie yang panik tak sengaja melukai adik angkatnya dengan tangan guntingnya. Kini semua orang malah menganggap Eddie adalah orang yang jahat dan mulai menyerangnya. Eddie pun harus melawan dan seorang wanita yang menyukai Eddie meminta Eddie untuk lari sebab polisi sudah mulai berdatangan. Eddie pun berlari ke rumahnya, namun sayang nasibnya harus berakhir di tangan polisi ini. Tapi ternyata wanita yang mencintai Eddie masih yakin kalau Eddie masih hidup dan ia nekat masuk ke dalam rumah Eddie yang angker. Dan ternyata benar, Eddie masih selamat dan ia akhirnya memilih untuk kembali mengasingkan dirinya di sini.